Baik, kembali lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Kali ini kita akan memberikan info terupdate ya seputar P3K 2022. Ya, informasi kita ambil dari laman website yaitu beritasoloraya.com. Yang informasinya yaitu begini mekanisme pengelolaan PPPK 2022 resmi dari Kemenpan RB. Regulasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan P3K 2022 telah diterbitkan oleh Kemenpan RB. Regulasi yang dimaksud berkaitan dengan mekanisme pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Dikutip beritasoloraya.com dari artikel portal Sulut berjudul Kabar gembira, tenaga honorer kategori 2 jadi prioritas pelamar P3K 2022. Nah, berikut penjelasan Kemenpan RB. Alex mengungkapkan pertimbangan Kemenpan RB terkait penerbitan regulasi ini. Permenpan RB 20 ini mempertimbangkan bagaimana kita memenuhi jumlah guru dengan kualitas dan sebaran yang baik, ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Deni. Dilansir melalui laman menpan.go.id terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan akan membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru di tahun 2022. Mereka juga memutuskan untuk memberikan prioritas kepada pelamar kategori 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN lulusan pendidikan profesional guru atau PPG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Sedangkan pelamar prioritas 2 yaitu THK 2 pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Pengadaan P3K guru tahun 2022 dapat diikuti oleh 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada pengadaan P3K guru 2022, terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021, sementara pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang background check. Arahnya kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang shortage kekurangan saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas, jelas Alex. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum masih sama dengan seleksi tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan CET UNPK untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial, kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Peraturan Menteri Pan RB nomor 20/2022
diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kita ingin Pemda berani untuk mengusulkan formasi guru. Kita akan perjuangkan karena guru adalah pelayanan dasar untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia maju seperti yang dicita-citakan, imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyatakan mekanisme penempatan P3K guru tahun 2022. Pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas 1, di mana sebanyak 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Prioritas penempatan bagi yang sudah lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar secara berurutan, yaitu THK 2 guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta, terangnya. Selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2 THK 2 dan prioritas 3 guru non-ASN di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Jika pada seleksi tersebut formasi masih tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya bagi pelamar umum. Iwan menjelaskan formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Pemda yang tidak yakin apakah formasi yang sudah diajukan di 2021 akan hangus atau tidak. Kami menegaskan tidak, artinya formasi guru ASN P3K tahun 2021 yang masih tersisa sebanyak 212.392 tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022, tegas Iwan. Saat ini total formasi yang sudah diajukan Pemda termasuk guru agama untuk tahun 2022 ada sebanyak 343.631. Artinya jumlah ini baru sekitar 35% dari total kebutuhan formasi yang ada. Iwan menuturkan kunci keberhasilan pengadaan P3K guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh Pemda. Jadi, ini bukan hanya pemenuhan secara kepegawaian, tetapi juga layanan yang diberikan atas pendidikan yang bisa dijangkau seluruh masyarakat, sehingga sumber daya manusia kita bisa berkembang dengan lebih baik, pungkas Iwan. Nah, demikian informasi yang bisa di-share ke teman-teman, semoga menjadi bahan referensi. Tetap semangat dan optimis. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.